Betul Pak Dokter. Nggak dapat juga kan goal pointnya. Cuman cuman para pejabatnya suruh duduk kemudian suruh bikin statement, nggak ada goal Apalagi sebagai pointnya. kaum intelektual Pak Dokter ya. Iya, kan habis itu dihabiskan dengan banyak foto selfie. Iya. Pakai kacamata hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sering menyaksikan konten-konten kami di Bincang-Bincang Haris. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam Bincang-Bincang Haris. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kami akan mendiskusikan perihal HUT Lebak yang ke-193. Nah, ini tentu sangat menarik sekali karena Lebak hari ini juga memiliki berbagai berbagai program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, pada kesempatan kali ini saya Informasi akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan hari. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya sudah bersama pemandu diskusi yaitu Pak Dr. Haris Hidayat Wicaksana SMSI selaku analis politik dan kebijakan publik. Dan alhamdulillah beliau diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja membahas apa yang kemudian ramai didiskusikan dalam fenomena fenomena di wilayah Lebak, terutama kan karena dari kurun waktu juga sudah cukup lama 193, artinya hampir 2 abad ya. Baik, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Imron. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan Imron juga sehat. Semoga kita sehat selalu. Sehat selalu, lancar semua kegiatan aktivitas, berkah. Amin. Berkah dan barokah juga. Berkah barokah di ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Sudah lama kita tidak berjumpa dan diskusi kita bincang-bincang Haris. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin kita akan mendiskusikan terkait Pak Dokter, terkait progres ataupun prospek kinerja dari pemerintah Kabupaten Lebak, mengingat Lebak ini sudah mencapai usia 193 tahun ya. Dan itu mungkin hampir mencapai usia 2 abad. Itu kan itu lagi 2 abad. Luar biasa di Pak Dokter. Nah, selama proses itu apakah memang sudah terjadi transformasi besar yang sudah dilakukan, terutama di bawah kepemimpinan hari ini Ibu Bupati dan Wakil Bupati Lebak gitu. Bagaimana respon atau tanggapan Pak Dokter mengenai HUT Lebak yang ke-193 ini? Oke, nah kalau gitu saya mengawalinya dengan harus wajib mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Lebak yang ke-193 tahun. Memang usianya bukan udah muda atau tua lagi nih mah. Karena batas usia kalau kita bandingin batas usia dengan manusia ini udah bukan apple. Di atas 10 juga mungkin. Wah, 10 udah nggak ada yang 2 tahun. Karena kita tahu usia paling tertua manusia saat ini cuma sampai angka 100-an tahun dan 108 tahun kalau tidak salah, itu dari Tiongkok kalau nggak salah. Rekornya sampai hari ini belum pecah tuh. Terakhir kalau 108 tahun lah ya. Itu makan ginseng dulu. Iya. Nah, Lebak nggak ada ginseng. Kenapa? Ya, kemudian tadi terkait dengan HUT Lebak sekarang 193 tahun, tentunya banyak hal yang kita bisa perhatikan. Kemudian hal apa yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan yang hari ini dilakukan oleh Bu Ipi dengan Pak Adi Sumardi. Kita sedikit banyaknya tentunya harus apresiasi dan terus mendukung pemerintah dalam jalannya pemerintahan yang saat ini. Nah, karena mengkritisi saja, kemudian mencela saja, mencemooh saja, itu tidak memberikan dampak apa-apa. Kita boleh wajib mengkritik, kemudian baik yang ada solusi dan tidak solusi, tapi akan lebih elok lagi ketika kita menyumbangkan karya. Maksud saya karya itu bisa melalui positif, mungkin karya atau yang lainnya, positif dan sebagainya. Positif itu minimal kan dari kajian akademik dan sebagainya. Isu-isu ini masuk agenda setting dan sebagainya, dan sebagai kaum intelektual ya bisa mengawal itu. Kemudian dikaitkan tuh dengan kebijakan sudah diketuk palu melalui peraturan daerah atau
penganggaran baik jangka pendeknya, menengahnya dan jangka panjang di Kabupaten Lebak. Nah ini kan menjadi bahasan sebetulnya yang lebih menarik sebetulnya untuk Kabupaten Lebak ke depan. Ditambah sekarang 193 tahun. Tadi saya bilang sudah tidak apple to apple untuk membandingkan usia manusia, karena kalau usia yang baru 17 tahun gitu kan baru anak kalah ini gitu kan, wajar lah ya kalau untuk bangunan dan sebagainya. Kita kemarin ngomong itu di Kota Serang, dalam Kota Serang. Nah sekarang kita kalau berbicara pada Kabupaten Lebak yang sudah 193 tahun, hampir 2 abad, ini sudah sangat jauh sekali usianya, sehingga lazimnya memang ini sudah menjadi daerah yang sangat maju harusnya. Tapi menjadi sorotan Punten ini, daerah awal terjadinya provinsi Banten, daerah awal dulunya ada Banten itu ada 3 residen Serang, residen di Lebak, dan residen Pandeglang. Lebak salah satunya. Kemudian kalau kita berbicara kabupaten, ada 4 kabupaten di Banten kan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Pandeglang. Di antara 4 kabupaten ini menjadi masih PR besar ya 3 kabupaten. Kabupaten Serang masih PR besarnya ada, ya kan. Kabupaten Lebak dan Pandeglang paling besar PR-nya. Mungkin lebih besar di Lebak juga Pak dokternya. Iya itu 11-12 kalau ngomongin Pandeglang dengan Lebak ini satu tipe dan satu jenis kalau kita berbicara PR ya. PR sangat banyak sekali PR-nya. Padahal usianya di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Pandeglang ini usianya relatif udah ratusan tahun kan. Udah ulang tahunnya udah hutnya udah yang ratusan gitu kan. Takutnya ini udah jenuh juga takutnya. Tapi kita nggak bisa berharap ke situ ya, jangan, kita nggak boleh berharap ke situ gitu kan. Nah sebaliknya ketika kita kaitkan dengan wilayah yang disebut dengan wilayah otonomi yang wilayah kota. Contoh Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangsel, di mana ya identik dengan nama kota ini lebih maju peradabannya, sumber daya manusianya, resourcesnya dan sebagainya. Nah ini padahal kalau kita bandingkan kekayaannya ya belum tentu, karena biasanya kota kan sangat terbatas, wilayahnya lebih sedikit gitu, lebih sempit dibanding dengan wilayah kabupaten yang sangat banyak. Nah itu yang mata belakangnya apa itu sehingga ada semacam, bukan ingin bermaksud mendikotomikan ya Pak Dokter. Disparitasnya terlalu jauh ya. Betul, antara kota tadi dengan kabupaten yang ada di Banten, terutama kan di Lebak ini. Bagaimana? Padahal kalau kita mengacu pada undang-undang pemerintahan daerah atau otonomi daerah ya sama saja haknya. Sama saja ya. Sakenya sama, kewenangannya sama. Kebetulan saya di Magister Administrasi Publik Untirta itu mengambil mata kuliah teori konsep dan praktek desentralisasi. Nah dalam mata kuliah itu sedikit banyaknya saya berbicara tentang pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah, di mana kewenangan daerah antara provinsi, kabupaten, kemudian dengan pusat itu ada berapa pembagian zona wilayah kewenangan, sampai wilayah kecamatan, desa itu ada dan sebagainya. Nah diskursus itu sebetulnya ini menjadi diskursus awal terkait dengan kewenangan, sehingga kalau kita ngomongin berkaitan dengan kota dan kabupaten ya cuman hanya berbeda nama saja. Kalau kewenangannya sama ya. Kewenangannya sama. Atau mungkin ini juga ada semacam ketidakmaksimalan dalam menyusun misalkan Punten master plan daerah antara kabupaten kota tadi, terutama kan di Lebak ini kan. Nah kalau berbicara itu berarti kaitan dengan misi yang terpilih, pemimpin kepala daerah yang terpilih itu di setiap daerah pasti seperti itu. Nah saya balik nanya ke Imran sebelum nanti biar diskusi kita nyambung. Kira-kira di catatan Imran ya ini kan ngomongin tentang Lebak, berarti kita fokus Lebak nih. Visinya apa aja sih kalau boleh saya tahu nih, baru kita bahas mengkaji apa aja kira-kira visi yang paling utama sih lebih cenderung dan mengutamakan ke aspek ini Pak Dokter ya, pengembangan wisata. Nah, dan termasuk juga ada penjabaran misi-misinya di sana. Mungkin ada 5 atau 6 item. Nah, apa saja tuh mungkin salah satunya adalah bagaimana infrastruktur, kemudian juga terkait dengan lingkungan hidup kalau tidak salah, kemudian juga ada dari aspek ada sekitar 3 lagi Dokter, boleh saya lihat ya? Boleh lah, kan lagi ujian. Kalau ujian baru nggak boleh nyontek kan? Meningkatkan sumber daya manusia, kemudian bagaimana bisa meningkatkan perekonomian daerah, infrastruktur wilayah tadi, kualitas lingkungan hidup, sama pemerintahan yang bersih. Nah itu kan clean governance ya. Betul. Ini misi dari Kabupaten Lebak. Nah mungkin kalau kita lihat hari ini Pak Dokter kan Lebak memiliki visi ya sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Nah ini kan
dengan hari ini dengan adanya alternatif infrastruktur seperti misalkan ada jalan tol, kemudian juga ada moda transportasi seperti kereta ini ya, kereta KRL gitu ya, dan seterusnya. Ini juga kan harusnya menjadi faktor pendukung ketika Lebak memiliki visi ini ya, pengembangan wisata tadi. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya sebetulnya banyak yang mengkhawatirkan ketika kemarin itu Lebak di periode kedua dengan Pak Haji Adi Sumadi itu mengambil visi terkait dengan pariwisata. Karena PR yang kemarin pun terkait dengan Lebak sehat, Lebak cerdas, Lebak sejahtera ini juga belum menjadi selesai PR-nya. Tapi saya mencoba memahami konsep yang beliau coba ambil, yaitu membuat loncatan paradigma. Kalau saya melihatnya long quantum ya, kalau saya bahasa di dalam kebijakan itu ada dalam sebuah kuadran, kemudian ada loncatan kuadran tadi. Nah, dicoba membuat loncatan kuadran ini sehingga mindsetnya ini birokrasi yang menjadi aktor nanti pelaksana kebijakan dari beliau ini sebetulnya bisa ikut loncat juga. Tapi akhirnya itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar saya. Ya maaf gitu kan, saya menilainya ini mau loncat, ya loncatan kuantum gitu kan. Tapi ini nggak mau gitu geraknya gitu kan. Diajak lari cepat, tapi ya kurang lebih begitu. Diajak lari maraton nih, tapi agak cepat lagi larinya nih. Ini belum bisa. Nah, kenapa punten saya bilang seperti itu? Tadi ketika berbicara Lebak sehat, Lebak sejahtera, Lebak pintar, Lebak cerdas ya. Ini 3 instrumen dasar pelayanan dasar. Ini sebetulnya ketika mengambil visi pariwisata, ini sebetulnya loncatan. Ini sudah harus selesai di awal tadi. Iya, sudah selesai. Karena kalau kita berbicara pariwisata, yang 3 ini akan mengikut. Betul, karena relevan juga dengan visi ini. Jangan sampai, ceritanya kan kemarin kalau nggak salah bertepatan dengan ulang tahun Lebak 193 tahun di launching logo Geopark Baya. Betul ya kalau nggak salah ya, Geopark dan sebagainya. Ya, Geopark memang sebuah mindset pariwisata baru hari ini yang berbicara ekosistem, berbicara lingkungan, berbicara bisnis, bicara apa itu semua menyatu jadi satu gitu kan. Tapi pertanyaannya bisa nggak loncatannya ke sana? Betul. Diukur nggak ke sana ya pasti begitu. Juga berkaitan apakah pemerintah ini mempunyai ataupun memiliki instrumen parameter tertentu untuk tadi mencapai Geopark tadi, karena ini potensi ini ya lebih mengutamakan adanya potensi lokal juga di sana. Nah, saya melihat ya memang sangat, buat saya melihat ini juga memang artinya memang sangat futuristik, sangat baik ya. Tapi pertanyaan saya kita bersama, toolsnya, alat untuk mencapai sana tuh bagaimana? Kemudian indikator tercapaiannya bagaimana? Jadi bukan hanya sekedar sebuah konsep. Saya melihat logo yang di launching itu sangat bagus sekali, filosofisnya bagus. Apakah sosiologis masyarakat itu bisa mengikuti arah itu juga itu? Ya kan? Itu yang kedua juga yuridisnya, kebijakan public policy-nya, implementasinya, apakah bisa sesuai juga nggak ke sana? Nah ini juga kan menjadi sebuah dilema ketika kemarin kalau nggak salah itu berbicara visi Geopark, visi pariwisata dengan peluncuran Geopark dan sebagainya. Ini ada hadiah yang saya perhatikan di media kan, bukan media ini ya, artinya dari teman-teman di media sosial yang saya lihat, karena ada terjadi banyak aksi demonstrasi dari warga, kemudian dari mahasiswa dan sebagainya, tapi tidak diliput nih. Betul. Ini kurang banget diliputnya gitu. Saya kenapa ini? Yang menarik itu Pak Dokter. Apa menarik ya? Padahal ini Pak Dokter, saya juga tadi sih sebelum kita diskusi ini. Nggak ada media. Itu bersih semua itu. Waduh. Ada apa dengan kalau tim kreatif kita nanti judulnya ada apa dengan media? Bukan itu ya, aku nggak mau judulnya itu, aku bilang nggak asik gitu. Itu urusan media dan sebagainya gitu. Nah, saya takutnya ada sebuah ini ya, artinya kritik-kritik yang dibangun sebetulnya. Saya melihat ini ada sebuah kelaziman yang terjadi dari masyarakat, disebutnya civil power ya, masyarakat civil power ini bergerak, dan ketika ada ketidaksesuaian antara loncatan yang sangat cepat tadi, futuristik tadi, tapi tindakan real existing di lapangannya, ini menjadi tanda seru tanda tanya nih kalau saya gitu kan. Nah mungkin dari Pak Dokter juga sudah bilang di awal bahwa sudah terjadi gerakan massa ya, termasuk dari unsur mahasiswa mungkin. Nah ini yang menjadi pancing gitu kan. Jadi kita mungkin
menjadi pertanyaan menarik sih Pak Dokter ketika ada gerakan massa dari sipil society ini kan biasanya kita sudah biasa kan kalau mahasiswa nih ini kan ada dari gerakan masyarakat sipil untuk melakukan aksi demonstrasi. Nah mungkin ada variabel tertentu, indikator tertentu sehingga masyarakat sipil ini membuat tadi menyatakan kritik kepada pemerintah. Nah, mungkin instrumen-instrumen sehingga masyarakat bisa melakukan kritik itu Pak Dokter. Variabelnya apa gitu? Agak ngeri juga sih ngomong gini. Ya, saya melihat sederhananya gini. Ketika sampai ada civil power yang berbicara ini ya, artinya saya melihat, tapi saya nggak lihat itu dari media enggak. Saya dapatnya aku terlihat dari media-media yang formal ya, seperti media-media online atau media cetak itu saya dapat informasinya justru lebih cepat dari media sosial. Seperti Instagram, Facebook, status di Instagram, di status WhatsApp, para aktivis, para kolega-kolega, kolega berteman di media sosial saya melihatnya, ini luar biasa. Sampai semua berturun, ibu-ibu, kemudian semua warga. Ini kan menjadi pertanyaan apa yang menyatukan masyarakat ini sehingga mau terjun bersama-sama gitu. Sama nasib lah. Nasib itu aja. Rumusnya cuma satu, apa yang bisa terjadi terjun juga itu bersama nasib, dan pasti ada terjadi semacam ketimpangan. Iya, disparitas yang kita awal tadi. Ya, isu yang dibangun kan karena pembangunan infrastruktur. Salah satu sisinya kan kita jelas tadi ketika berbicara visi beliau, Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati berbicara pada pariwisata, salah satunya ada infrastruktur. Sangat jelas karena ketika ingin berbicara pariwisata, dibenahi infrastrukturnya. Karena untuk mencapai pariwisata itu ya harus infrastruktur. Dan juga harus iya, kan kita mau datangan tamu nih, gimana orang tuh datang itu nyaman, datang itu bahagia. Kita menyambut tamu, tapi kan dalam tanda petik kan sebagai raja juga betul. Iya, kan orang pariwisata pengen bahagia. Kan nggak mungkin dong pariwisata tiba-tiba jalannya kok rusak. Kalau kita mau buka, ini pariwisata rally, off-road. Jadi datang ke kita itu pariwisata dapat double, bukan hanya pemandangan alam saja, jalan tuh masih alamiah. Gitu kan? Kita harus kalau kendalanya itu kemana ya? Enggak, kalau nggak menunggu, anggap saja dapat tambahan. Anggap aja kursi yang bisa pijat sendiri kan gitu kan. Kita berpikir positif lah. Jadi dapat ya wisata Gebang itu satu dapat pemandangan alamiah, budaya, dan religi kan, ya kan. Di jalanan itu tetap alamiah. Dan itu mungkin akan menjadi kenangan juga ya bagi para wisatawan. Oh iya, ternyata wisata itu bisa jadi wisata off-road, betul. Gitu kan. Habis wisata off-road, wisata kan beragam jalanan juga ya anggap aja. Apalagi ada wisatawan dari mancanegara gitu kan. Oh, itu kayaknya seru kayaknya kalau di sana kan jalan nggak ada yang rusak gitu ya. Bukan rusak, alamiah. Alamiah maksudnya batu-batu alamiah gitu. Kalau aspal kan ada buatan, ya kan. Ini masih alamiah, saking alamiahnya tuh kan. Jadi persamaan nasib itu luar biasa. Itu pertama, persamaan nasib yang menyatukan mereka ya. Yang kedua, hal yang saya lihat juga tindakan dari teman-teman para aktivis ya, baik yang aktivis lokal gitu kan, dari unsur primordial gitu ya, membawa nama primordial, kemudian satu lagi dengan aktivis kemarin yang kalau Payung Plus ya, itu aktivis teman-teman itu semua aksi gitu kan. Dan pertanyaan saya juga aksinya goal poinnya apa? Tujuan dari aksi demonstrasi betul Pak? Nggak dapat juga kan goal poinnya. Cuman goal poinnya cuman para pejabatnya suruh duduk kemudian suruh di statement, nggak ada apalagi sebagai intelektual ya. Iya, kan habis itu dihabiskan dengan banyak foto selfie. Iya. Pakai kacamata hitam. Dan biasa itu kayak semacam mau kemal aja ataupun ke kacamata hitam ya kan. Iya. Gaya gitu. Tapi serius sih, saya juga pernah mengalami momen kayak gitu. Itu merasa ganteng sumpah. Jadi kalau udah pakai kacamata gitu kan, pakai toa gitu kan, habis itu megang toa gitu kan, kayak gini. Itu ganteng sumpah. Wih, kalau jejaknya gitu, keren banget gitu kan gitu. Itu saya pernah ngalamin posisi itu juga pernah ngalamin gitu kan. Nah, posisi poin pentingnya maksud saya, pesan saya gini ke teman-teman para aktivis, goal point kemarin aksi itu apa? Jadi jangan sampai gini, goal point cuma hanya menggugurkan kewajiban, habis itu aksi setelah perekrutan mahasiswa baru, kemarin banyak mahasiswa baru gitu ya kan, baru ini, kemudian ikut LDK dan sebagainya, habis itu disuruh lu mau jadi lu aksi lah kan. Saya juga pernah gitu loh, junior saya kampret kita ngerokok dia ngomong deh, wah kampret saya tuh aduh seniornya nonton ya apa kalau senior yang nyuruh kan berarti junior saya sekarang bagian senior banyak nah gitu lah
goal point-nya aksi itu apa? Kalau aksi goal point-nya tidak sampai, contoh cuma hanya itu yang tidak hidup mahasiswa, infrastruktur kayak gini. Pertanyaan saya, jangan sampai kita ketika goal point itu tidak sampai, maksudnya gini, ketika berbicara infrastruktur di Lebak, Kota Lebak ya, kita harus lihat dulu nih kajian mana yang harus dipetakan, karena di situ kan di Lebak itu ada jalan nasional, ya kan, ada jalan nasional berapa? Maksudnya saya gini. Saya kemarin banyak kebetulan mempertanyakan juga ada beberapa teman-teman yang aksi ya di kelas mahasiswa saya gitu kan. Kemudian saya tanya tuh, emang kamu demo jalan rusak berapa kilo emang? Saya bilang, contoh nasional di Lebak atau Lebak ada berapa kilometer. Kemudian yang betul berapa, yang rusak berapa, rusak parah berapa, yang masih alamiah berapa. Dan semestinya itu juga diberikan diberikan akses informasi ya kepada itu bisa melalui mahasiswa kan sebagai betul agent tadi. harusnya justru itu manfaat banget itu pemerintah ketika mahasiswa ada aksi demonstrasi liput tuh sama media. Jadi medianya punten ya, saya agak sedikit nggak memberitakan hal kayak gitu, apakah menarik ya, apakah jual ya, apa terjadi apa gitu. Saya juga padahal itu sangat menarik. Gerakan massa dari itu kalau gerakan massa begitu tuh yang membaca follow up itu mahasiswa. Apalagi kalau tadi kan merasa pakai kacamata ini foto masuk orang kan. Mama. Dulu begitu. Dulu begitu juga. Dan keren. Nah, tadi berarti lagi jalan nasional. Jalan nasional ada provinsi di Kabupaten Lebak ada berapa nih? Betul. Kemudian diidentifikasi mana yang baik, kondisinya baik, kemudian yang rusaknya ini, apalagi musim hujan sekarang banyak yang bolong-bolong juga gitu, yang rusak parah gitu kan, yang masih alamiah gitu kan gitu. Saya nyebutnya alamiah, belum dibangun, masih alamiah gitu kan. Nah, yang jalan kabupaten juga sama. Berapa jalan kabupaten Lebak nih yang menjadi kewajiban pemerintah Pemkab untuk membangunnya? Betul. Ya, kemudian yang jalannya baik dan benar berapa, jalan yang rusak berapa, itu berapa. Jangan sampai ada persepsi seperti ini pada dari berbagai kalangan dan sampai yang harusnya jalan kabupaten pertama Lebak ini kemudian bukan Lebak maksudnya nasional maupun provinsi, tapi di demonya juga kepada Lebak gitu kan. Iya, itu maksudnya itu yang harus kita tahu, yang harus diluruskan juga kan, harus meluruskan itu. Makanya begitu saran saya sih ketika kemarin teman-teman aksi sebagai detail kan, contoh misalnya jalan ini rusak sekian, di fotonya, di videonya gitu, akses video di YouTube kan sekarang zaman teknologi ya kan teman-teman hari ini kan saya kira teman-teman aktivis para mahasiswa bisa cerdas, desain gambarnya, videonya kan tinggal naik motor ya kan, halo guys, ini jalan masih alamiah loh, jalan off-road loh kan gitu saya gitu kan, itu cara mengkritik lebih elegan lebih elegan itu kan saya. Apalagi kan pimpinan juga hari ini pimpinan itu kan sering bermain media sosial juga kalau bisa di tag mungkin kan ini yang seru saya selalu gini, saya bandingkan ya, bentar ini kalau teman-teman yang menyaksikan, teman-teman aktivis, saya coba melihat ini dengan bahasa politik, ya. bahasa kajian politik, simbol politik. Karena contoh gini, teman-teman pada aksi tuntutannya kan siapa yang datang gitu untuk hadir. Kalau teman-teman di Kumala kalau nggak salah ada wakil ketua DPRD ya di Pak Ketua Jun ya datang untuk langsung menyambangi teman-teman yang pada aksi. Hari keduanya besoknya teman-teman Cipayung dan sebagainya. Kalau yang para warga yang hadir perwakilannya camatnya langsung saya perhatikan itu camatnya. Tapi di media nggak ada tuh. Saya dapat cuma media sosial ceritanya tuh. Bisa media camatnya, seperti ada camat, kemudian ada kapolseknya dan sebagainya, kemudian diamankan gitu ya. Jadi artinya tetap berjalan aman. Justru yang di selatan itu dahsyat. Jadi demonya itu bukan hanya sekedar teriak, tapi open donasi ya. Wah, itu gotong royong. Ya kan? Untuk tadi pembangunan infrastruktur. Iya, harusnya ditolongin untuk pacamat berapa? Harusnya semuanya rusak lah pacamat gitu ya. Aduh, makanya pacamat gitu. Harusnya kemarin demonya pasti gitu ya, sebelum pemilihan pilkada. Tepat begitu katanya. Waduh, sengaja bisa kalau nggak demonya pas ini nanti pemilu dan pilkada sebentar. Dan itu mungkin mestinya pemerintah daerah juga harusnya sadar gitu dengan tadi tugas pokok fungsinya kan sebagai aktor yang menjalankan produk pemerintahan gitu kan. Seperti ini sadar. Cuma yang kemudian masih hari ini masih terjadi tadi ketimpangan infrastruktur ataupun hal-hal lain. Iya. Nah sebelum kesana tadi mau jadi lagi tadi takut saya lupa. Teman-teman aksi gitu kan,
ya kan, yang kalau nggak salah saya lihat yang hadir itu Pak Asda satu Penebak yang untuk menemui langsung. Kemudian saya lihat tuh postingan, karena Ibu Bupati juga kan bermain media sosial juga kan. Beliau melihatkan sebuah karya mobil listrik karya inovasi nasional kayaknya, nasional, dan coba nanti dikolaborasikan untuk nanti akan diterapkan di Penebak. Mungkin akan dimodifikasi ya. Iya, Penebak. Nah, itu sebuah karya. Jadi artinya itu sebenarnya bahasa politis dan bahasa politiknya gini. Yuk, daripada cuma teriak-teriak, karya apa yang kan tadi saya bilang poin pertama saya itu bukan jangan teriak saja, tapi karya apa yang disumbangkan. Dan Lebak butuh orang-orang yang memiliki inovasi besar. Ini kita udah tertinggal, kita udah digantikan dengan daerah yang tertinggal beberapa tahun yang lalu gitu kan. Sampai sekarang atau ya mungkin nggak tertinggal, ditinggal gitu kan. Nah, ini coba ayo karya bersama-sama, inovasi bersama-sama, punya karya dan sebagainya. Karena saya yakin teman-teman di Lebak, keluarga di Lebak ini menjadi punya potensi yang sangat besar. Nah, itu sebenarnya dengan cara Ibu Bupati memamerkan postingan dia terkait dengan mobil listrik, itu kalau saya sih sebagai misalkan aktivis atau pengawal akademisi, jadi kita harus belajar untuk ayo bersama-sama untuk berlomba untuk membuat sebuah karya-karya, dan pemerintah juga pasti bisa berjalan secara sendiri. Beda sehari setelahnya, Ibu Bupati luar biasa saya lihat, jadi fashion show dia, jadi model tamu ya istimewanya dalam fashion show itu, dan itu menampilkan karya batik-batik Lebak, kan, sebagainya juga mendukung tadi potensi wisata. Nah, memang satu sisi kita jalanan tadi infrastruktur tadi masih banyak PR ya dibenahi, tapi jalan lain juga kita juga nggak bisa seperti itu, karena kita juga bisa harus melihat gini. Tadi pertanyaannya selanjutnya tadi yang nyambung ke yang pertanyakan, lalu bagaimana kok bisa infrastruktur dan sebagainya, bagaimana solusinya gitu kan yang berbicara ini. Kita masih terperangkap pada tadi saya dengar tadi visi selanjutnya ada salah satu misi selanjutnya itu tentang clean government and good governance. Ini jadi PR sebetulnya. PR besar Bupati dan Wakil Bupati pun kan bukan saya menjelek-jelekan birokrat ya atau birokrasi, tapi kita tahu birokrat itu merupakan sebuah, saya melihatnya sebuah harusnya menjadi implementer yang sangat luar biasa. Karena kalau kita berbicara teoretik, berbicara birokrasi itu teoretiknya bagaimana, Max Weber menceritakan teori Weberian gimana, pasca Weberian atau sebelumnya dan sebagainya, ini memang birokrasi itu luar biasa dahsyat sebetulnya, membantu jalannya proses pemerintah. Dan kalau kita pada terakan pada ilmu kita, yaitu the political the administration to begin. Jadi proses politik selesai, administrasi itu berjalan gitu kan. Nah, yang menjadi catatan kita bersama hari ini masih habis APBD kita, bukan hanya di Lebak ya, di daerah lain pun APBD, APBN, baik provinsi, APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota dan APBN itu terserap habis sama belanja rutin seperti belanja pegawai. Iya, belanja pegawai, perjalanan dinas, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak menjadikan sebuah follow up yang jelas kemana. Karena hari ini kita mulai terjebak ketika berbicara anggaran, pengeposan anggaran, diposkan anggaran, itu kita sampai hari ini cuma hanya melihat berbicara performance budgeting, dan itu kita sudah pernah bahas itu di bincang-bincangan sebelumnya. Kalau kota sekarang sampai bikin akuarium, kan tinggal akuarium kan, betul baru bikin gitu, sekali ya kan, yang korupsi masukin situ, udah mati kan selesai gitu kan, itu baru berfungsi tuh akuarium gitu. Nah, untuk Lebak kan akuarium gitu tuh, kira-kira lah ya kalau dulu gitu kan, menarik kan. Nah, sekarang kita lebih banyak anggaran itu habis sama tadi ya, nah baru itu kemudian, nah sehingga tadi ketika berbicara master plan, awal pertanyaan dari jawaban pertama, master plan kita bagaimana? Ya, master plan yang sangat baik itu tidak akan berjalan ketika birokrasi yang melaksanakannya sebagai pelaksana tugas tadi itu masih bingung mau menariknya. Dan sekarang pernah nggak diukur? Contoh gini, Bupati bikin visi dan misi. Nah, kemudian setiap OPD dinas bikin visi-visi juga, kemudian bikin program, bikin kegiatan. Ya kan, ada kebijakan, ada program, kegiatan, turunan dari kebijakan. Pertanyaan saya, diukur nggak programnya seberapa korelasi ke visi Bupati? Programnya kesana nggak hanya? Kalau kesana berapa koefisien korelasinya? Terukur nggak itu? Cara indikator korelasinya mana? Terukur nggak? Itu jadi tanya loh. Dan itu menjadi pertanyaan Pak Bucu misalnya ya kalau kita tanya itu kepada dinas atau kabak atau kabit, masih mereka juga bertanya juga kan, apa jangan nggak ngerti apa gitu, takutnya gitu. Dan sampai
tidak ada grand design untuk pembangunan. Nah, grand design-nya ada, cuma pelaksanaan kesananya itu. Pelaksananya ini ya. Jadi hanya sekedar grand design, alat ukurnya nggak jelas kemana, kemudian tadi kegiatan kalau kebijakan program ada kegiatan, ukurannya gimana? Apakah kegiatan ini akan berimpact atau bermanfaat untuk visi bupati? Kan visi bupati artinya suara kemarin masyarakat Kota Lebak, rakyat Lebak ini memilih beliau dengan visi seperti itu, artinya percaya secara legitimate, percaya dan tolong amanah di jalan ini. Itu salah satu bentuk perwujudan legitimasi. Iya, legitimasi itu. Nah, visinya ke sana. Birokrasinya itu saya bilang tadi kan akhirnya ketemu nih di sini. Birokrasinya ikut lompat ke sana enggak gitu? Arahnya ke situ enggak? Nah, kalau ke sana, pertanyaannya silakan deh ukur itu. Betul. Saya baca langit ya. Saya punya. Langit sama semua loh. Seperti semua. Oh, ya. Dampaknya, kalau ditanya dampak kegiatannya apa? Udah segitu baiklah. Apa jangan ada semacam ego sektoral juga Pak Dokter antara SKPD dengan pemerintah eksekutif misalkan, atau mungkin antara SKPD tadi gitu kan? Atau seperti apa? Ya SKPD kan eksekutif berarti ya. Mereka masih ingat ya? Ya kan, nah itu kan eksekutif. Dan kan mereka pelaksananya. Oh iya, pelaksanaan dari itu. Iya, mereka pelaksananya. Pertanyaan saya gini Bro, mungkin kalau nanti di perkuliahan kan saya studi dulu ya, bisa ditanyakan tuh kalau misalnya di bukan semester saya kan bagus. Cara mengukurnya ya, cara mengukur keberhasilan. Iya, keberhasilan kebijakan dari kegiatan. Saya berbicara tentang ini. Biasanya saya ukur mensra. Ada IFAS dan IFAS dan EFAS dari internal faktor dan eksternal faktor. Itu bisa ukur nanti. Nah, kemudian dibikin tuh benchmarkingnya tuh, kalau di swasta tuh ada benchmarkingnya, jadi ukuran kinerjanya tuh apa diukur tuh, kinerja toolsnya apa dan sebagainya. Nah kalau di kita kan cuma satu toolsnya untuk kinerjanya itu berhasil apa? Uang habis, zero based budgeting is performance budgeting. Mindset itu masih tertanam di para birokrat kan? Iya, emang yang sistemnya juga baru begitu. Sekarang udah SIPD dan sebagainya, sudah SIPD. Makanya mereka tuh orientasinya bagaimana cara menghabiskan anggaran. Apalagi akhir tahun misalnya. Dan sering akhir tahun udah kan keluar dikit nih perjalanan dinas mana-mana. Tapi kita tuh dinasnya kan ya performance budgeting, kamu nggak jaga performance budgeting, zero based budgeting is performance budgeting. Nah itu kata kuncinya itu. Ini bisa jadi judul dari itu, jangan ya, judulnya tetap ulang lebak. Luar biasa nih Pak Dokter ya, diskusi kita pada hari ini terkait dengan Lebak. Mungkin sangat banyak apa yang mungkin akan disampaikan Pak Dokter, cuma karena keterbatasan waktu. Bentar ya, itu udah bentar. Iya, benar tadi itu baru bentar nih. Iya, cuma kan waktu menunjukkan terus berjalan. Iya, belum tembok-tembok itu. Nah mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Pak Dokter bisa mengklasifikasikan apa sih tantangan terbesar hari ini yang dialami oleh Lebak, dan kemudian apa solusi yang ditawarkan untuk menghadapi tantangan tadi. Oke, ya sebetulnya masih banyak kita kalau diskusi ini nggak akan beres. Bisa itu. Saya kalau ngomongin di kelas 3 jam aja, 3 SKS aja nggak akan cukup kalau ngomongin seperti ini ya. Oke, yang pertama tantangan yang paling utama terkait dengan ini komitmen. Bukan hanya komitmen pada kepala daerahnya. Kepala daerah sudah berkomitmen dengan visi misi. Nah, bagaimana hari ini kepala daerah mempush di bawahnya OPD dan SKPD yang ada itu untuk bisa berlari mengikuti beliau arah visinya yang terkait dengan pariwisata, yang pendidikan, arah pariwisata. Nah, maksimalkan kurikulum, fasilitas pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia untuk berbicara pariwisata juga, mendukung pariwisata. Kesehatan juga sama. Kesejahteraan otomatis pariwisata berjalan akan ada multiplier efek di dalamnya, dan otomatis ekonomi mikro dan makro akan berjalan beriringan, sejahtera, endingnya ke sana. Ini tercapai. Iya, itu 3 hal ini. Nah, ini harus bisa menjadi lompatan kuantum untuk berbicara visi pariwisata. Nah, kemudian apalagi yang menjadi PR selanjutnya tadi saya bilang komitmen birokrasi. Clean government and good governance. Kita yang berharap bukan berbicara pada zero based budgeting, is performance budgeting lagi, bukan ngomongin itu lagi kita ngomongnya. Tapi ngomongin berbicara performance budgeting is benefit and impact, benefit and impact for public policy-nya. Jadi kebijakan publiknya itu berbicara pada
dampak dan manfaatnya. Jadi anggaran itu habis untuk membiayai kebijakan publik yang berdampak positif dan bermanfaat untuk orang lebih banyak. Nah, alat ukurnya dibuat. Nah, ini PR terbesarnya, tantangannya. Dan bukan hanya di Lebak sebetulnya, rata-rata pemerintah seperti itu. Nah, itu. Kemudian tapi dengan tantangan itu kita masih punya harapan. Harapannya hari ini kita harus bangga sebetulnya ada kurang lebih 15 proyek nasional yang ada di Banten. Dan kurang lebih ada beberapa hal yang itu ternyata proyek nasionalnya itu strategi nasional ada di Kota Lebak. Salah satunya kemarin jalan tol sebagainya. Jalan tol yang sudah dibangun dan sebagainya ini harus berdampak efek yang sangat besar. Dan kita melihatnya Kabupaten Lebak harus bisa melihat tantangan dan harapan ini dan harus bisa beradaptasi. Nah, saya melihatnya misalkan dari contoh terkait dengan rencana tata ruang wilayah yang sudah direvisi perda-nya dan sebagainya. Tapi belum dibaca betul di protes dulu kan. Ya, maksud saya kita mengawal bersama-sama mana yang positifnya kita dukung, yang negatifnya ini harus kita menjadi civil power lagi untuk diprotes supaya tetap isu lingkungan akhirnya ketemu lagi isu lingkungan yang pada dengan misi Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jadi ketemu lagi misi lingkungannya loh. Karena Lebak esensinya kaya akan sumber daya alam, tapi bagaimana ekologinya tetap harus berjalan. Tetap terjaga juga Bapak ya. Harus terjaga, jangan sampai itu juga melihat akhirnya PR juga terkait dengan lingkungan. Jadi baru hujan banjir sih. Apalagi hari ini bisa kota seperti beberapa daerah. Nah, ini ada yang bermasalah tentang tata ruangnya. Nah, kita berharap dari revisi tata ruang ini memberikan efek domino atau multiplier efeknya ini pada hal yang positif. Nah, terkait dengan proyek nasional tadi, ini berharap besok jangan sampai berbicara proyek nasional sudah ada, kemudian visi pariwisatanya ini nggak mendukung, udah dikasih pancingnya, kailnya dan sebagainya, tapi tidak bisa mengakomodir ini. Contoh keluar ini tol dari Rangkas, masih di Rangkas ya, harus hitungnya dari kota Jakarta sebagai langsung bisa tembus. Jaraknya sangat singkat, walaupun kemarin menjadi proyek luar biasa pas peresmiannya jalan tol pada wah lah, pada bahagia. Tiba-tiba pas keluar nominalnya jalan tol katanya mahal. Ya saya bilang nggak salah negara kan sudah membuat jalan yang gratis, kan pilihan kalau mau ngambil jalan yang singkat dan lebih mengefisienkan waktu, ya uang nggak ada masalah. Uang nggak ada masalah gitu kan. Sesuai dengan ini Pak. Ya kalau mau karena memang masih dampaknya masih sedikit kan, ada sebuah kajiannya masih lalu lintas yang sedikit ke Lebak ya, karena kos biayanya masih dibebankan pada orang-orang karena jaraknya jauh dan sedikit yang menggunakan. Nah, jadi harapannya itu ya satu lagi sih harapan saya ya harus tetap semua optimis. Tetap kita harus mendukung pemerintah. Kalau saya berbicara harus mendukung pemerintah, mendukung itu enggak harus dengan anti kritik. Justru mengkritik itu kritik merupakan salah satu dukungan bentuk kasih sayang. Sayang kita betul. Tapi jangan lupa yang sopan, yang etis, kemudian goal poinnya apa yang jelas tanpa ditunggangi. Itulah harapan-harapan saya sehingga intelektualitas ke depan ketika membawa kajian-kajian atau disebutnya policy brief ya, kajian-kajian policy brief tadi untuk maju Lebak itu bisa terjadi. Oke, itu sih dari saya. Dan sebelum tutup, kayaknya wajib kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Kabupaten Lebak sekali lagi. Sebuah eksistensi Lebak yang kita harapkan bersama-sama dari sebuah daerah yang dari selatan yang penuh dengan kekayaan sumber daya alam, sumber daya kebudayaan, karena belum tentu semua daerah punya budaya, dan Lebak punya budaya alam punya, kemudian harta luar biasa di kekayaan alamnya itu emas, kemudian kandungan-kandungan lainnya yang banyak berlimpah, berbeda dengan daerah lain. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadikan Lebak menjadi sebuah kabupaten yang kedepannya menjadi kabupaten unggul dan maju. Tidak tertinggal lagi. Ya, dan kita harus mendukung itu baik dengan bentuk seperti kita, ini bentuk dukungan kita. Jadi jangan disalahpahami juga, nggak buat untuk bencian bukan. Kalau benci itu apa yang dilakukan tetap jelek gitu, enggak. Kalau kita kayak jadi mudah-mudahan ini mencerahkan dan memberi manfaat. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kita bareng-bareng kita di diskusi lainnya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama atas diskusi kita pada hari ini. Semoga Pak Dokter selalu memberikan kesehatan. Amin. Sama-sama. Dan segala aktivitas dilancarkan. Nah, mungkin Lebak juga butuh sosok-sosok seperti Pak Dokter ya untuk menjadi konseptor untuk pembangunan Lebak. Amin. Kan sama juga, sana juga udah. Iya, betul. Kayak jadi jam-jam sini konseptor. Polisi brief kita itu. Baik teman-teman dan pemirsa dimanapun kalian berada, terima kasih atas partisipasi dengan
like, menonton ataupun subscribe channel Bincang-Bincang Haris, dan kemudian jangan lupa di share ya kepada rekan-rekan yang lain. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam diskusi kita pada hari ini. Nah, ini semoga menjadi menjadi hal ataupun sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita akhiri, mungkin alangkah baiknya Pak Dokter izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu dan rekan sekalian, kita ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-193 untuk Kabupaten Lebak. Semoga apa yang kemudian menjadi visi misi dari Ibu dan Wakil Bupati Lebak, termasuk kita sebagai warga Lebak, itu bisa terwujud dalam konteks misalnya yaitu kesejahteraan. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, kemudian tentunya ini ya tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku gitu. Saya akhiri dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim. Allahumma barik lakum wa barik wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.